Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tidur sehat, kunci hidup dan pikiran yang optimal. Nah, kita sambung lagi ya. Boleh Dokter Putri silahkan. Ya. Dikit lagi ya pembahasan kita. Berarti nggak hanya lapar aja memicu marah. Betul. Kurang tidur Mungkin juga memicu kurang tidur marah. juga, terlalu sibuk mungkin ya di siang hari atau di malam hari. Nah, ini kita bahas tentang yang pentingnya ya, cara mengatasi kurang tidur. Tadi sebenarnya sudah disinggung tentang sleep hygiene. Jadi memang kalau kita mau tidur yang berkualitas dengan durasi yang cukup, yang pertama itu kita siapkan diri kita dan juga tempat. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, tetapkan jadwal tidur yang tepat. Tadi sudah disinggung juga sama Dokter Wenti ya, untuk menstimulasi kita. Oh, jam 10 malam itu kita sudah harus tidur. Besok pagi bangun jam 4 atau jam 5 subuh. Nah, itu kita latih terus sampai setiap hari, sampai berapa minggu, berapa bulan, sehingga itu bisa menjadi habit atau kebiasaan kita. Itu ya yang pertama. Yang kedua, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Oke, gunakan kamar yang gelap atau redup ya. Boleh pakai lampu tidur ya. Jangan lampu tidur yang terlalu heboh juga ya, misalnya yang merah kuning hijau terus nanti ganti-ganti lagi berputar, ada ininya, ada motif-motifnya ya kalau sekarang itu. Nah, pakailah lampu yang mendukung ya, yang redup. Terus suasananya juga sunyi. Kalau mau hidupkan suara ataupun musik, boleh suara-suara yang merelaksasi kita, contohnya kayak suara hujan begitu ya, atau musik yang lembut. Kayak kalau kita di terapi itu kan biasanya ada musik-musik yang lembut ya, itu juga mendukung kita untuk rileks. Dan sejuk ya, gunakan suhu yang terlalu panas biasanya kita kan juga nggak nyaman ya untuk tidur. Jadi boleh digunakan pendingin ruangan dengan setting suhu 18 sampai 22 derajat Celcius. Jangan terlalu dingin juga ya, nanti bolak-balik ke WC gitu. Lalu gunakan kasur dan bantal yang nyaman. Kalau sekarang seiring dengan kemajuan teknologi ya, ada kasur dan bantal khusus untuk tidur kita tuh lebih berkualitas ya. Biasanya pada pasien-pasien yang sering sakit punggung itu ada bantal khususnya. Bantalnya bentuknya itu khusus gitu untuk support belakang leher kita. Jadi kita nggak sakit kalau bangun itu nyaman. Ada pepatah ya, mungkin kata-kata yang bilang bahwa investasi, kalau kita kerja, kita menghasilkan uang, salah satu yang bisa kita investasikan itu di bantal dan di kasur. Kenapa? Ya karena di sanalah kita merefresh kembali otak kita, merefresh kembali diri kita, sehingga besok paginya kita bisa bekerja lebih giat lagi, bisa bekerja dan bisa lebih produktif lagi kalau istirahat kita cukup dan berkualitas ya. Jadi kalau kita kerja, uangnya investasikan ke kasur dan bantal yang nyaman ya. Iya. Lalu hindari penggunaan layar 1 jam sebelum tidur. Oke, jadi handphone, televisi, gadget ya. Jangan nonton nonton sesuatu sambil tidur, akhirnya malah itu menjadi otak kita terstimulasi untuk makin seru kok filmnya, makin seru, akhirnya begadang juga. Dijauhkan ya. 1 jam sebelum tidur. Batasi konsumsi kafein dan gula ya. Ini batasi konsumsi kafein dan gula ya, karena kenapa? Itu bisa memicu jantung kita untuk berdegup lebih kencang dan juga bisa mengganggu irama tidur kita. Seperti apa? Kopi, teh juga ada ya kafein di dalam teh, dan minuman bersoda. Lalu jangan tidur siang terlalu lama. Nih, tidur siang boleh tetapi kurang dari 30 menit dan tidak lewat dari pukul 3 sore. Tadi ya yang saya bilang tadi, ada yang namanya power nap. Istirahat, bukan tidur ya, kita nyebutnya itu istirahat untuk merefresh kembali, sehingga pada siang itu setelah kita beristirahat, setelah power nap, kita bisa fresh kembali begitu ya. Karena kalau kita tidur siang terlalu lama, akhirnya nanti malam-malam kita jadi sulit tidur, akhirnya jadi berkurang lagi tidur malam kita. Lalu rutin berolahraga. Rutin berolahraga yang dimaksud ini yang olahraga yang yang waktunya itu tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Tadi seperti yang Julia tanyakan ya, boleh nggak dok? Kadang orang-orang yang
bekerja ya, full kerjanya pagi siang. Nah, olahraganya itu malam hari. Tadi sudah dijelaskan sama dokter Wenti, sebenarnya tubuh kita juga punya batasan ya, alarm sebenarnya bahwa ada olahraga-olahraga yang boleh, yang cocok untuk tubuh kita, ada yang enggak. Kalau memang kita ada riwayat penyakit ya kita jangan paksakan untuk olahraga yang terlalu berat. Boleh olahraga ringan, contohnya seperti jalan santai, senam, yoga, ya berenang, itu boleh sekali untuk membantu tidur kita yang nyenyak. Hindari makanan berat tadi ya, tidak boleh makan berat sampai 2-3 jam sebelum tidur. Tadi sudah dijelaskan. Oke, relaksasi. Nih, relaksasi. Ada yang namanya relaksasi breathing ya. Breathing relaxation itu kita bernafas dalam, kita tahan berapa detik, 3-5 detik, lalu kita hembuskan. Terus diulang lagi, tarik nafas dalam, ditahan berapa detik, 3-5 detik, lalu dihembuskan. Itu untuk membantu mengatur pola pernafasan kita sebelum tidur ya. Boleh juga meditasi ringan atau journaling ya, journaling ringan. Journaling itu seperti kita menuliskan apa yang sudah terjadi hari ini, apa yang kita syukuri hari ini, kegiatan apa yang sudah kita lalui, begitu ya, apa yang harus kita lakukan besok, itu boleh disusun dalam bentuk journaling atau tulisan. Bisa juga baca buku ataupun mandi ya, mandi air hangat. Ini yang paling penting, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Ya, tempat tidur bukan untuk makan, ya, bukan untuk bekerja, ya. Jadi memang kalau kita dalam satu ruangan harus kita beda-bedain tuh, harus ada space-nya. Ini tempat duduk, tempat makan, ini tempat belajar, ini tempat tidur. Bukan makan sambil belajar terus tertidur. Nah, itu salah ya, karena itu akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Begitu. Baik. Oh ya, ini kapan harus ke dokter kalau misalnya kita susah tidurnya, kayaknya udah lebih dari 3 minggu nih dok, saya susah tidur, terus sering terbangun malam hari. Nah, ini biasanya akan dikaji lagi oleh dokternya, apakah ada kejadian-kejadian yang memicu sulitnya tidur ini, atau mungkin memang pasiennya sudah lansia, jadi memang kebutuhan tidurnya kurang dari kita di usia muda. Nah, ini harus datang ke dokter kalau memang kita sudah sering mengeluhkan sulit tidur lebih dari 3 minggu, sering terbangun, mengantuk berat di siang hari, atau bahkan mendengkur keras. Nah, mendengkur ini kata orang tandanya wah capek banget. Capek banget. Terus udah sangat kelelahan, biarin aja, itu lelah banget katanya. Sebenarnya enggak ya, kita juga harus periksa kalau memang kita mendengkur, takutnya ada permasalahan di sistem pernafasan kita. Nah, itu harus dicek lagi oleh dokternya. Baik, terima kasih Dokter Ya. Putri. Nah, ini penutupnya ya, Ya. tidur bukan kemewahan. Ya. Tetapi Ya. kebutuhan. Tapi kebutuhan. Ya, jadi tidur Baik. itu bukan kemewahan, tetapi kebutuhan. Kebutuhan. Terima kasih Dokter Putri, terima kasih juga Dokter Wenti atas informasi dan edukasinya. Nah, itu tadi pemirsa, semoga bisa menginspirasi kita untuk terus menjaga kualitas tidur untuk hidup yang sehat. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kita berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.